Datanya dari Muasib dari Malaysia ingin bertanya, apa hukumnya ibu mertua diberi makan sesuatu yang kotor dicampur dengan nasi dan air supaya ibu mertua nurut sama anak atau menantunya katanya Ustaz. Mohon penjelasannya. Eh, Pertama, niat menantu, kalau kita baca dari pertanyaan ini udah niatnya jelek supaya mertua nurut sama mantu. Ini niat yang jelek sudah. Kalau dikatakan oleh Abdul Haddad dalam hikamnya, idza salahatil maqasid lam yakhibil qasid. Jika tujuan seseorang itu baik, maka dia tidak akan kecewa, akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, mafhumnya, jika tujuannya jelek, dia akan kecewa dalam apa yang dia lakukan. Ini tujuannya enggak baik. Mertua nurut sama mantu. Mestinya itu menantu itu menjadikan suaminya nurut sama ibunya, ibu kandungnya gitu. Bukan mertuanya nurut sama dia. Kalau dia istri, bagaimana suaminya nurut sama ibu kandung suaminya itu. Bukan ibunya istri, bukan mertuanya suami, tapi ibunya suami. Kenapa? Karena kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan suami Anda tergantung dengan baktinya kepada ibunya. Maka hendaknya Anda menjadi pendorong suami untuk tunduk, ingat, takdim kepada ibunya. Bukan Anda berusaha menjadikan mertua Anda tunduk kepada Anda. Ini niat Anda udah jelek dan akan mendapatkan kejelekan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang sesuatu yang dicampur makanan disuguhkan kepada si mertua. Taib. Kalau sesuatu itu hal yang najis atau hal yang membahayakan baik kesehatan si mertua, maka haram. Menyampur najis diberikan kepada seseorang itu haram, atau menyampurkan sesuatu yang membahayakan kesehatan seseorang itu haram. Tapi kalau sesuatu itu tidak najis, ya, hal yang halal dicampur yang halal, mungkin gulanya dibaca-bacai Pak Dukun, ditaruh di kopi, ditaruh di tehnya, disuguhkan mertua supaya mertuanya nurut. Ini minuman makanan itu tidak haram, tapi niat Anda udah jelek. Dan ketahuilah Allah lihat niat Anda. Allah lihat niat Anda. Dan semua itu tidak akan terpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ini terjadi di kita gitu ya. Kalau Anda semestinya Anda sebagai menantu cari ridhonya suami dengan apa? Usahakan mertua Anda cinta dengan Anda. Usahakan gimana mertua Anda cinta dengan Anda. Mengabdi, senyum, memberi hadiah, melayani, sehingga jika mertua Anda cinta dengan Anda, suami Anda akan ridho dengan Anda. Anda akan dibela oleh mertua Anda. Jika ada sesuatu antara Anda dengan suami Anda, mertua Anda akan membela Anda, enggak bela anaknya. Mertua Anda akan membela Anda, tidak membela anaknya sendiri, karena Anda sudah berhasil mengambil hati mertua. Dengan apa? Bukan dengan jampi-jampi. Itu bukan caranya umat Nabi Muhammad, itu caranya syaitan, itu caranya orang jelek, itu caranya dukun ya. Dengan tunjukkan bakti Anda kepada mertua, tunjukkan sayang Anda kepada mertua. Dengan demikian mertua akan cinta sama Anda. Dan Anda akan dibela sama mertua Anda kalau ada sesuatu dengan anaknya. Ya khair. Nah, Ustaz. Baik Ustaz. Dan mohon maaf Ustaz, kebanyakan ada sebagian dari seorang istri atau menantu Ustaz, ketika berhadapan dengan mertua sedikit salah di hadapan mertuanya, Ustaz, sedikit salah sehingga
timbul percecokan terus Ustaz. Ini cara menanggapinya ini bagaimana Ustaz? Ya, memang ya kita harus mensikapi dari dua sisi. Yang pertama, menantu tetap salah. Menantu itu derajatnya di bawah seperti anak. Kalau ada masalah dengan mertua, maka yang pertama salah menantu. Gimana kok bisa mertua Anda marah dengan Anda? Oh, mertua saya keras, mertua saya, Anda bisa mengambil hatinya, gitu. Berarti Anda kurang bisa mengambil hatinya. Anda yang salah. Nah, kemudian kita juga perlu nasihati mertua. Anda hidup di akhir zaman, ya, tidak sama dengan perempuan-perempuan dulu. Perempuan dulu tidak banyak terpengaruh pikirannya, tidak banyak terpengaruh hatinya, sehingga mudah untuk nurut, hormat sama orang yang lebih tua itu dididik dulu itu. Jangankan sama mertua, sama bibi, sama orang yang lebih tua walaupun tidak ada hubungan keluarga, kita ini dulu diajari untuk hormat, tunduk, walaupun dia yang salah kita tetap terima gitu. Loh, sekarang zaman udah berubah Ibu. Maka kasihani anak Anda, hendaknya Anda juga jangan semaunya sendiri, takut mantu Anda nggak kuat gitu loh. Kalau mantu Anda nggak kuat, cekcok. Kalau cekcok, yang susah siapa? Anak Anda juga, suaminya bingung. Yang satu ibu harus dihormat, yang satu istri tiap hari kumpul, ya kan? Yang kasihan anak Anda. Maka dua sisi harus kita perbaiki. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaallah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.